Baik. Alhamdulillah segala puji bagi Allah yang sudah mengumpulkan kita semua. Tentunya walaupun kita bertemu melalui online, semoga dengan pertemuan online ini bisa membuat keberkahan kepada kita semua, terutama keberkahan ilmu ya. Karena inilah ya tujuan utama kita mengadakan eh, kelas bahasa Arab. Karena maupun kita dimanapun, ya, semoga bisa diberkahi. Tapi Alhamdulillah, kemarin kita sudah membahas tentang mudhof, mudhof ilaih, ya, yang mana yang perlu kita ulangi kembali. Karena share screen dulu. Kita sudah membahas tentang mudhof, mudhof ilaih. Yang mana mudhof, mudhof ilaih ini sebetulnya seperti kepemilikan, ya, atau dua suku kata yang mana itu bermakna pemilikan juga ya, walaupun bukan orang ya, yang memiliki hal tersebut. Misal seperti jendela. Jendela ini bisa jendela rumah, jendela masjid, atau misalkan apa nih agak berisik karena sedang di luar. Atau enggak contohnya misalkan teras rumah. Ya. Ah, dua suku kata yang macam seperti itu, yang ini sebetulnya maknanya seperti kepemilikan. Ya kan? Teras rumah, jadi teras ini miliknya si rumah. Jendela rumah, jadi jendela ini yang punya adalah si rumah tersebut. Nah, maka ini disebutnya mudhof dan mudhof ilaihi ya. Dan seperti yang kita ketahui ya, mudhof mudhof ilaihi itu sebetulnya dia gampang. Misalkan kita ingin bilang teras rumah, maka kita jangan teras rumah yang sudah kita ketahui. Misalkan pintu rumah. Maka cara menyusunnya seperti bahasa Indonesia. Ya, jadi kalau pintu rumah, jadi pintu dulu, ya ini kita tulis dulu. Jadi kalau pintu itu babun, ya, maka kita tulis saja babun. Nah, kita tulis dulu babun. Terus pintu rumah, jadi kita tulis rumahnya. Pintu sudah ada, pintunya babun, lalu rumahnya adalah baitun. Ya, baitun. Oke. Nah, sekarang tinggal proses bagaimana makna ini, ya babun baitun ini bermakna mudhof dan mudhof ilaih. Ya, ini kita akan menjelaskan. Ya, baik, bagaimana cara membuat ini menjadi mudhof dan mudhof ilaih? Ya, caranya adalah tinggal ditambahkan alif lam di kata yang keduanya. Kata yang keduanya itu adalah si baitun ini. Maka kita tambahkan alif lam. Babun al baitun. Babun al baitun. Oke, lalu prosesnya apa lagi? Lalu prosesnya, ya, si babun ini kita hilangkan yang tadinya babun, yang mana dia ini tanwin, dia ini kan tanwin, ya. Kita ubah ya, menjadi tidak tanwin, ya. Jadinya babu, babul baitun. Nah, sekarang proses yang terakhir. Ya, apa itu proses yang terakhir?
mengubah harokat terakhir pada baitun. Berubah menjadi apa? Menjadi kasroh. Ya. Babul baiti. Ya. Babul baiti. Nah, dan ini sudah masuk ke mudhof dan mudhof ilaih. Ya. Jadi inilah ya, tahapan dan proses perubahan antar bagaimana kita mengubah kata dua kata tersebut menjadi mudhof dan mudhof ilaihi. Dan ini maknanya adalah pintu rumah. Ya, jadi maknanya adalah pintu rumah. Dan ini yang harus kita bedakan. Apakah dia mudhof mudhof ilaihi dan lain halnya. Dan harus kita ulangi lagi ya. Untuk mudhof ilaihi ya ini kita ulang kembali. Mudhof ilaihi mudhofun ilaihi. Oke. Untuk yang mudhofun ilaihi ini ya, dia harokatnya akan selalu dalam keadaan kasroh. Ya, harokat terakhir. Yang mana harokat terakhirnya yang ini? Ya, baiti ini. Ya. Ti-nya itu ya harokat terakhirnya akan selalu kasroh. Tidak bisa berubah menjadi fathah, dhammah dan lain halnya tidak bisa. Ya, dan dia selalu dalam keadaan kasroh. Lalu untuk yang babu ya, yang babunya ini, ya, babunya ini bisa berubah-berubah harokatnya. Ya. Jadi berbeda dengan yang baiti atau kita sebut mudhof ilaihnya ini kan selalu kasroh. Kalau mudhofnya ini mudhof jatuhnya ya, mudhofun. Untuk mudhofun ini ya yang kedudukannya sebagai mudhofun itu tidak bisa berubah. Eh itu berubah-berubah apa? Harokatnya berubah-berubah. Bisa babu, bisa baba, bisa babi. Antara dua ini saja. Ya, antara ketiga ini saja. Babu, babi, atau baba. Jadi tergantung kondisinya. Nah, nanti kita bisa membahas ini. Ya. Nah, salah satu contohnya, kalau misalkan yang kasroh, ini lebih mudahnya menggunakan fi yang kita sudah belajar. Yang mana fi apa yang mengubah harokat terakhirnya menjadi kasroh. Contohnya adalah huruf jar. Ya, kalau misalnya kita sudah mengulang kembali, ada harfu jar itu ada fi, ala, ya terus min, ila. Nah, ini ntar kita bahas kembali. Ya. Tapi kita contohnya dari sini adalah fi, ya, makna fi. Ya. Fi di sini itu akan mengubah harokat terakhir setelahnya menjadi kasroh. Ya. Kalau kita masukin fi ya di babul baiti ini, ya, maka dia akan berubah. Ya. Yang tadinya ini kita lihat dari babul bait, ya, babul baiti. Maka ketika dimasukin fi, babunya akan berubah menjadi apa? Menjadi kasroh. Ya, fi babi al baiti. Ya. Fi babil baiti. Lalu kita lihat apa yang berubah dari yang atas dengan yang bawahnya, yang babul baiti sama babil baiti. Apa yang berubah? Yang berubah itu di babinya aja. Ya, babi. Nah, dan ini kita lihat harokatnya dia sudah berubah menjadi kasroh. Kenapa kok bisa kasroh? Karena dia didahului oleh fi. Yang mana fi ini fungsinya akan merubah kata setelahnya yang harokat terakhirnya menjadi kasroh. Ya, jadi ini perubahannya. Nah, jadi mudhof mudhof ilaihi adalah seperti ini. Ya, jadi kalau mudhof ilaihnya yang mana? Ini ya, yang al-baiti. Ya, yang al-baiti ini sama ya. Posisinya juga mudhof ilaihi. Babi ini apa kedudukannya atau i'rabnya tetap sama. Dia disebutnya mudhof ya. Jadi ini kalau kita sebut mudhof itu harokatnya tidak pasti. Tapi kalau mudhof ilaihi itu harokatnya sudah pasti. Ya, nanti kita akan melanjutkan lebih lanjut ya. Jadi ntar kita akan membahas lebih lagi
pembahasan mudhof ilaihi, tapi cara penggunaannya, harokatnya, dan penyusunannya seperti ini. Jadi susunannya sama. Ya, tadi kan pintu rumah, jadi pintunya dulu baru rumah. Tinggal kita ubah sedikit saja dengan ada alif lam, terus ada pengubahan ke harokat kasroh, yang mana itu di mudhof ilaihi. Oke, jadi seperti itu ya, pengulangan tentang mudhof ilaihi ya. Semoga yang kemarin sudah ngerjain apa latihan ya pertemuan kelima itu bisa menjadi gambaran ya, bagaimana cara merubah. Oke, lalu kita ngebahas tentang ini ya, tentang muzakkar dan juga muannas ya. Oke, kita ngebahas tentang muzakkar dan juga muannas ya. Ini muzakkar dulu ya, kita bahas muzakkar. Karena di bab sebelumnya kita sudah membahas muzakkar dan juga muannas. Oke, jadi di dalam bahasa Arab itu pasti sudah dibagi menjadi dua ya, yaitu adalah muzakkar, zakarun, ya, dan juga muannas, muannasun. Ya. Ini pembagian yang sudah pasti. Jadi kalau kita belajar namanya ilmu sorof, nanti ada huwa, huma, hum, ya, hiya, huma, hunna. Jadi orang yang ketiga itu ada yang muzakkar, ada yang muannas. Orang kedua juga ada muzakkar, ada muannas. Nanti kita bisa membahas itu ya. Tapi ini kita bedakan bahwa saya di dalam bahasa Arab itu akan membedakan muzakkar antara muzakkar dan juga muannas. Kalau bahasa Indonesia kan nggak ada. Bahasa Indonesia kita bilang dia itu bisa buat perempuan, dia itu bisa untuk laki-laki ya, antara perempuan dan laki-laki. Kamu, nah, kalian itu juga umum, ya, bisa buat perempuan, bisa buat laki-laki. Nah, tapi di bahasa Arab tidak bisa. Bahasa Arab itu dispesifikkan. Tapi kalau di dalam ayat Al-Quran itu selalu ya ketika eh, muzakkar jama, muzakkar jama itu misalkan nanti kita bahas, tapi pembahasannya misalkan ya ayyuhallazina amanu. Amanu ini nanti kalau kita masukkan masuknya kepada muzakkar, ya, jama muzakkar. Tapi nanti dalam maknanya ini perempuan juga masuk. Tapi kalau misalkan dikhususkan untuk perempuan, khusus untuk perempuan yang mu'annas, misalkan kayak eh, di surat An-Nisa itu banyak sekali ya, yang dikhususkan untuk perempuan, ayat-ayatnya, maka laki-laki itu tidak masuk. Nanti kita bisa membedakannya itu nanti ya. Cuma ini gambarannya dulu. Oke, lalu pembedaannya di sini itu adalah kalau muzakat itu muannas itu sudah pasti ya. Pertama dia ada tamar butoh. Ini ya tamar butoh. Tamar butoh. Apa? Tamar butoh. Tamar butoh itu seperti apa contohnya? Nah, contohnya itu seperti Fatimatu, terus Aisyah, terus misalkan kalau yang ini nama perempuannya, kalau misalkan benda-bendanya maktabatun ya, maktabatun, terus madrasatun. Nah, di sini semuanya kita lihat diakhiri dengan tamar butoh. Fatimah tamar butoh, terus Aisyah tamar butoh, terus maktabatun tamar butoh, atau madrasatun juga ada tamar butohnya. Lalu yang kedua itu intinya
yang namanya sudah jelas dia isim, ya, isim, eh, karena sebutnya isim perempuan aja ya, isim perempuan atau nama perempuan, isim perempuan, is, isim perempuan. Isim perempuan itu maksudnya apa? Misalkan dia nggak menggunakan tamar butoh, tapi sebetulnya dia mu'annas. Kayak misalkan Salma, ini tulisan Salma, ya, Salma. Nah, ini nama perempuan tapi nggak ada tamar butohnya. Maka ini masuknya ke mu'annas. Ya, ini makanya masuknya ke mu'annas. Dan juga yang untuk muzakarnya pun kebalikannya. Tapi di sini yang keduanya isim laki-laki. Nah, emang memang ini nama laki-laki atau misalkan memang dijuluki bahwa saya ini seorang laki-laki. Nih, jadi ntar kita bedakan ya. Tadi ini Salma, ini salah satu contohnya. Kalau misalkan di isim laki-lakinya, yang muzakkar ini yang nomor dua, salah satu contoh yang paling bisa kita tahu itu adalah Hamzah. Ya, Hamzatun. Nah, sekarang kita lihat ya, Hamzah ini dia diakhiri dengan tamar butoh, ya, tamar butoh. Tapi dia tidak masuk ke perempuan. Kenapa? Karena ini nama laki-laki. Ya. Sama juga nanti ada namanya Khalifah. Khalifatun. Kita kan sering dengar ya. Khalifah Ar-Rasyidin. Ya. Khulafa Ar-Rasyidin. Khalifah Umar. Ya. Nah, di sini diakhiri dengan tamar butoh. Tapi Khalifah atau pemimpin. Khalifah ini kan pemimpin. Khalifah. Khalifah itu tidak pernah dipimpin oleh perempuan. Pasti selalu laki. Cuma ada kalau di dalam sejarah Islam ada yang perempuan itu di dinasti Fatimiyah ya. Cuma itu nggak masuk ke khalifah ya. Karena dia ratu sebut. Tapi khalifah ini sebagai raja. Ya. Maka khalifah ini tidak masuknya ke mu'annas. Kenapa? Karena dia ini isim laki-laki yang dikhususkan untuk laki-laki. Ya. Jadi ini yang membedakan. Ya. Jadi kalau untuk nomor satunya yang membedakan antara muzakkar dan mu'annas ya dia tidak menggunakan ya tamar buto, tidak ada tak marbutoh. Ya, jadi ini yang membedakan antara apa muannas dan muzakkar ya. Yang kita lebih mudahnya membedakannya seperti ini ya. Lalu kalau misalkan di apa di buku kita nanti di Darsul Khomis itu ada yang namanya huwa dan juga hiya. Huwa dan hiya. Nah ini huwa dan hiya ini memang dibedakan. Huwa ini untuk laki yang maknanya adalah dia dan dia pun maknanya juga dia tapi ini untuk perempuan dan ini untuk laki ya huwa. Nah ini kalau kita lihat di buku ya ini kita ulangi kembali ya ini kita lebih baik murojaah daripada kita pusing setelahnya. Nah di sini kita lihat apa yang bisa kita lihat di sini yaitu adalah di kalimat dari sini ya huwa. Nah, kenapa kok di sini disebutnya huwa? Di sini ada Said, ya. Di sini kita mulai dari Said yang bertanya, Aina kitabu Muhammadin? Di mana ya, buku Muhammad? Di mana buku Muhammad? Oke, di mana buku Muhammad? Nah, sekarang kita berpikir dulu. Yang ditanya itu bukunya, ya letak bukunya atau letak si Muhammad. Kalau misalkan letak, ah ya benar, bukunya ya. Jadi bukan si Muhammadnya. Maka yang kita jawab itu si kitabnya ini.
Nah, yang kita perhatikan kitabnya. Maka mana nih masuknya kategorinya muzakkar atau muannas? Oh, kitab ini nggak ada tamar butoh dan dia bukanlah isim atau nama seorang laki-laki. Ya, maka apa nih yang cocok buat dia penggantinya yaitu adalah huwa. Ya, tadi kita sudah bahas ya. Huwa dan juga dia. Ya. Jadi dia masuknya ke huwa. Yang mana ini dia laki-laki. Cuma di sini maknanya bukan dia ya, cuma berganti seperti ini dan itu. Ya. It lah ya kalau bahasa Inggrisnya it, ya. It is ya. It is. Ya, cuma Ana nggak tahu ya bahasa lebih tepatnya di bahasa Indonesia ini Ana nggak tahu. Cuma lebih tepatnya kalau bahasa Inggrisnya seperti it is. Ya kalau bahasa Inggris kan it itu sudah yang mau muzakkar atau muannas, perempuan atau yang laki, itu semuanya sama. Tapi kalau bahasa Arab dibedakan tetap. Ya. Nah kalau misalkan kita ganti, ya ini kita ganti jangan Muhammad, ya kita ganti jadinya Fatimah tuh Fatimah Fatimatin. Kita Bu Fatimatin. Lah ini kan perempuan. Ntar bingung nih pasti kalau ada pertanyaan seperti ini. Ya. Ini nanti jawabannya huwa apa iya. Nah sekarang kita lihat dulu. Ya. Yang ditanyanya itu buku apa Fatimahnya. Kan di sini maknanya di mana buku Fatimah. Jadi yang ditanya itu adalah letaknya si bukunya Fatimah. Bukunya. Maka yang kita lihat itu ya kitabnya. Ya. Maka nanti kalau kita mau nulis ya tetap nulisnya adalah huwa. Nah, jadi bukan memperhatikan si Fatimahnya. Karena Fatimah ini kita tidak menanyakan letaknya Fatimah, tapi kita menanyakan bukunya. Bukunya si Fatimah. Nah, sama juga nih kita lihat. Jadi pertanyaan setelahnya itu adalah si Said. Said nanya lagi ke Ali. Ya, Aina akibatu al-mudarris. Nah, Aina akibatu al-mudarris. Yang mana ini maknanya di mana tas guru. Tas guru. Nah, ini kan mudaris guru. Nah, di mana tas guru? Nah, jadi kalau kita lihat yang ditanya itu letaknya guru, posisinya guru atau posisinya tasnya. Kalau kita lihat ini kan nanyanya tasnya si guru, tasnya. Jadi ya sudah kita perhatikan akibahnya saja, ya akibahnya. Oke, ini di sini kita ulang lagi ya, kita terputus di tengah apa pembicaraan. Jadi di sini ada aina hakibatu al-mudarris di mana tas guru yang mana kalau kita lihat yang ditanya itu adalah posisinya si tas ya, bukan posisinya si guru. Maka kalau di apa pembahasan tentang mudhof mudhof ilahi maka kita melihat di mudhofnya saja. Karena hakibah ini adalah mudhofnya. Hakibah ini mudhofnya dan arti hakibah ini tas ya kalau bagi yang belum tahu tas. Maka kita lihat setelahnya, apakah akibah ini masuknya muzakkar dan atau muannas. Kalau kita lihat di sini dia diakhiri dengan tamar butoh ya. Maka di sini dia masuknya ke muannas ya. Kita lihat setelahnya jawabannya si Ali itu adalah iya. Iya. Karena akibahnya itu masuknya ke muannas. Baik. Ya ini ya, pembahasan tentang Darsul Khomis yang mana ana murojaah lagi biar kita lebih paham lagi. Oke, nah sekarang eh, ini ada latihannya sebetulnya. Cuma kemarin kan kita udah ada latihan ya di kemarin cuma 10 pertanyaan. Sebenarnya itu sudah mewakili dari yang kita pelajari. Karena bab Darsul Khomis ini adalah bab tentang mudhof dan juga mudhof ilaihi. Ya. Ini sekarang kita latihan dulu. Kita lihat bagaimana cara pembuatan mudhof dan mudhof ilaihi. Nah, di sini ada kolamun. Nah, kita latihan bareng aja ya, nggak usah satu-satu, biar paham. Di sini ada kolamun dan juga hamidun. Kolam, anak kolam ini ya pulpen. Lalu hamid ini nama orang. Jadi kita
ingin membuat maknanya seperti pulpennya Hamid. Bagaimana cara pembuatannya? Sudah kita tulis dulu kolamun. Kolamun. Lalu kita tulis juga Hamidun. Hamidun. Oke. Sekarang kita perhatikan. Eh, kolamun. Untuk mudhof dan mudhof ilahi ini, dia kan harus ada alif lamnya. Alif lamnya itu adalah kita taruh di mudhof ilahi. Mana mudhof ilahinya kalau di sini? Yang mudhof ilahinya ya si Hamid ini. Ya, dia masuknya mudhof ilahi. Mudhof ilahi. Nah, tapi Hamid ini sudah nama orang, ya. Dan orang-orang sudah tahu ini si Hamid. Jadi Hamid ini tidak bisa digabung dengan alif lam. Jadi kalau kita tulis Al Hamid, ini nggak bisa. Sudah pasti tidak bisa. Jadi kita hilangkan cara pertamanya, tidak dikasih alif lamnya. Ya. Jadi tadinya seharusnya dikasih alif lam, tapi karena ini nama orang dan kita sudah tahu ini namanya Hamid, ya, jadi tidak perlu dikasih alif lam. Lalu cara yang kedua adalah tadi harokatnya si mudhof. Ini kan mudhof yang mana? Mudhof itu yang ini, kolamun. Kolamun ini. Harokat terakhirnya si mudhof, ya, itu tidak boleh dalam posisi eh, tanwin. Tidak boleh dalam posisi tanwin. Jadi kita hilangkan tanwin ini. Kolamun yang tadinya kolamun jadinya apa? Kolamu. Jadinya kolam. Lalu cara yang ketiga, apa cara yang ketiga? Cara yang ketiga adalah kita merubah harokat mudhof ilaihi menjadi asro. Nah, mana mudhof ilaihnya? Mudhof ilaihnya itu adalah si Hamid. Jadi kita lihat harokatnya Hamid ini di sini masih dalam keadaan dhammah. Maka kita hilangkan. Ya. Menjadi apa? Menjadi asro Hamidin. Karena si Hamid ini tidak ada alif lam, maka dia boleh menggunakan tanwin. Boleh menggunakan tanwin. Oke, kita lihat lagi. Nah, latihan selanjutnya. Ada baitun, ya, dan abbas. Ya. Sama caranya. Ya. Sama. Tulis baitun dulu. Ya. Lalu tulis abbas. Ya. Lalu kita cara pertamanya tadi. Menggunakan alif lam. Tapi karena di sini sudah menggunakan nama Abbas, mana Abbas ini kita sudah ketahui ini nama orang, maka Abbas ini tidak bisa menerima alif lam. Lalu cara yang kedua, kita ubah harokat si mudofnya itu yang tadinya mudof itu yang si baitun ini, yang tadinya harokatnya tanwin, ini kan tanwin, ya kita ubah tidak menjadi tanwin. Jadi baitun ini kita ubah menjadi baitu. Lalu yang cara ketiga, mudhof ilaihinya. Mana mudhof ilaihinya? Mudhof ilaihinya ini abbasun. Abbasun. Mudhof ilaihinya abbasun, maka kita ubah harokat terakhirnya menjadi kasroh. Kalau kita ubah nih abbasun menjadi abbasin. Abbasin. Dan ini sudah bermaknanya rumahnya Abbas. Oke, sekarang kita melihat kata yang lain. Nah, di sini sudah dikasih alif lam ya. Di sini ada miftahun, miftahun dan juga al-bait. Ya. Nah, sama juga kita tulis saja miftahun. Terus kita tulis juga al-baitu. Al-baitu. Nah, di sini caranya sama juga. Cara pertama kita kasih alif lam dulu di mudhof ilaihnya, dan mudhof ilaihnya itu jatuhnya ke al-bait. Tapi
Tapi karena di sini sudah ada alif lamnya, ya di sini sudah ada alif lamnya, maka tidak perlu kita tambahin lagi alif lamnya, ya. Cukup ya, apa ini ya saja, tidak perlu kita kasih alif lam, ya. Karena sudah ada alif lamnya. Miftahun, ya, al-bait. Ini sudah ada alif lam. Maka kita masuk ke cara keduanya, yaitu adalah mengubah harokat mudhof. Mana mudhofnya? Mudhofnya itu adalah si miftahun. Ya. Yang tadinya tanwin, harokat terakhirnya kita ubah menjadi tidak tanwin. Ya, jadi miftahun menjadi miftahu. Miftahu. Lalu kita lihat lagi cara yang ketiga, yaitu adalah al-baitu. Cara ketiganya kita lihat di mudhof ilaihinya. Mudhof ilaihinya ini ada al-bait. Ya. Maka kita ubah harokat terakhirnya menjadi al-baiti. Menjadi harokat kasroh. Al-baiti. Nah, kenapa kok di sini yang al-baitinya ini harokat kasrohnya? Tidak kasroten atau tidak tanwin. Tidak al-baitin. Ini mungkin ada yang bertanya seperti itu ya. Kenapa? Karena eh, tanwin itu ya, kita harus tahu dulu tanwin. Ya, tanwin itu seperti apa sih? Yang ada garis duanya ya, garis dua, terus garis satu, sama ini pokoknya yang garis dua ya, kasroten, fathaten, dommaten, yang ini ya, yang anda tulis ini yang di bawahnya. Nah itu kalau misalkan sudah ada alif lam, maka dia tidak bisa dimasukin ya. Tanwin itu tidak masuk kepada kata yang ada alif lam. Ini kan sudah ada alif lam. Maka tanwin ini, nah, ini tidak bisa masuk. Tidak bisa masuk. Karena sudah ada alif lam. Jadi kalau misalkan albetnya ini tidak ada alif lamnya, maka baru bisa masuk. Baitin jadinya. Cuma untuk mudhof ilaihinya ini, dia harus menggunakan alif lam. Ya, maka ini tanwin tidak bisa diterima ketika ada alif lam. Baik. Ini ya penjelasannya. Jadi untuk mudhof dan mudhof ilaihi adalah seperti itu. Oke, sekarang kita lihat dulu apa sih kosakata yang ada di sini. Ya, salah satunya mungkin di sini ada uh, muhandis ya, muhandis. Di sini ada muhandisun. Ya. Apa sih makna muhandis? Nah, muhandis di sini maknanya adalah insinyur. Ya, insinyur. Lalu di sini ada sayyarotun. Ya, as-sayyarotu. Sayyaroh itu maknanya adalah mobil. Mobil, ya sayyaroh. Lalu di sini ada ismun. Nah, ini ismun itu apa? Ya, tadi kita lihat ya sebelumnya di catatan itu Anda pernah menyebut isim. Isim itu ya dari ini, ismun. Apa itu ismun? Ismun itu bahasa Indonesianya ya bahasa Arabnya. Siapa nama kamu? Mas Muka. Mas Muka. Nah, ini dari ismun ini. Jadi kalau misalkan kita mau lihat nama al-walad. Al-walad ini kan anak kecil. Ya, maka kita buatnya untuk ilahnya adalah ismul ya waladi. Ismul waladi. Artinya apa? Nama anak kecil. Namanya anak kecil. Lalu disebutkan namanya siapa? Ismul walad Abdul Razak atau Ismul walad Muhammad. So ya namanya anak kecil ini Muhammad. Namanya anak kecil ini Abdul Razak. Nah, ini untuk selanjutnya, ntar latihannya antum sendiri aja bagaimana untuk penyusunan katanya, tapi caranya sama seperti ini. Ya, tidak ada perbedaan. Sama untuk yang kitabullah, eh, untuk yang kitabullah ini juga sama. Jadi nanti tata caranya juga sama ya. Tidak ada perbedaan dengan yang sudah kita bahas sebelum-sebelumnya. Baik.
Untuk bab ini mungkin ada yang mau ditanya. Nah, kita belum masuk ke pembahasan baru ya karena ini masih banyak latihannya. Kalau misalnya tidak ada, kita lihat dulu ya latihan-latihannya di sini ya. Oke, di sini ada latihan ketiga. Nah, ini nanti bisa antum latihan sendiri ya. Latihan tiga ya, rokmus salasa, rokmus salis. Di sini ada kalimat ikro. Ini anak harokat. Ikro waktu ma'adok di awakhiri al kalimati. Ini nggak usah pusing ya, kok bisa eh, terakhir-terakhirnya kasro-kasro atau ada yang sukun terakhirnya. Ini nggak usah kita pusingin. Pokoknya kalimatnya seperti ini, bacaannya ikro waktu ma'adokti awakhiril kalimat. Apa maknanya? Oke, ikro ini seperti eh, apa wahyu pertama kali yang turun kepada Rasulullah. Ikro. Apa itu ikro? Bacalah. Terus waktu itu tulislah. Di sini wa sudah tahu ya maknanya dan. Lalu ma'a ini apa? Bersama dopti. Nah, kayak dopti ini apa? Dopti itu tanda. Ya. Maknanya tanda, tapi di sini kita lihat maknanya lebih tepatnya harokat. Ya. Awakhiri ini terakhir. Al kalimat itu bukanlah kalimat ya kalau bahasa apa Arabnya kalimat itu adalah kata kata kalimat itu justru kalau bahasa eh, Arabnya itu maknanya kata bukan kalimat seperti makna Indonesia kalau kalimat dalam bahasa Arab bahasa Arabnya jumlatun jumlah itu kalimat kalau kalimat maknanya kata-kata di dalam bahasa Arab. Oke, di sini maknanya bacalah dan tulislah ya, tanda atau harokat terakhir kata-kata. Maksudnya kata-kata berikut ini. Nah, jadi di bawah sini apa nih bacaannya? Ya, ini anak satu baris aja ya, nanti setelahnya antum sendiri ya. Di sini ada bab sama al-madrasah. Nah, madrasah sama bab. Ini anak belum tulis harokat terakhirnya. Ya. Oke, karena kita membahasnya harokat terakhirnya ya. Jadi bacanya bab sama al madrasah. Oke, makna madrasah apa dulu sih? Mungkin ada yang nggak tahu madrasah itu artinya sekolah. Kalau bab maknanya apa? Pintu. Jadi pintu sekolah. Oke, eh, kita lagi bahas ya. Harokat terakhirnya untuk bab ini selalu dalam keadaan dom. Kalau misalkan eh, kalimat apapun ketika belum didahului dengan kalimat-kalimat lainnya atau kata-kata lainnya, pasti harokatnya selalu domah. Ya. Contoh ini bab sebelumnya nggak ada apa-apa nih, ya kan? Nggak ada apa-apa. Maka harokat pada bab itu pasti selalu domah. Jadi domah itu seperti harokat aslinya. Ya. Tapi nanti bisa berubah-berubah ketika dilalui oleh beberapa kata. Nanti kita bahas itu ya. Cuma di sini babu, apa ya, jangan warna hitam. Kita warna biru saja. Babu. Ya. Karena ini pembahasan yang mudah ilaihi, maka gampang saja ya. Setelahnya harokatnya adalah asroh. Babul madrasah. Nah, cuma kita harus tahu dulu ya, mana yang mudhof dan juga mudhof ilaih ya. Kemarin udah kita sebutkan ya, bahwasanya mudhof itu adalah barang yang dimiliki barangnya dan yang memiliki barang tersebut disebutnya mudhof ilaihi. Jadi bab ini adalah barangnya
Lalu yang memiliki barang tersebut adalah si madrasah. Nah, maka madrasah ini atau sekolah ini yang memiliki barang. Barangnya apa? Pintu. Jadi madrasah ini disebutnya mudhof ilaihi. Jadi kayak maknanya pintu sekolah ya. Jadi pintu ini milik sekolah. Nah, maknanya seperti itu. Oke, kita lihat lagi. Di sini ada himar. Ini belum kita tulis harokat terakhirnya ada rojul. Himar sama rojul. Sama ini. Himar itu maknanya keledai, rojul orang dewasa ya, laki-laki dewasa. Nah, apa nih harokat terakhirnya? Harokat terakhirnya kalau misalkan himar, ya ini karena himar sebelumnya belum dilalui oleh kata-kata yang lainnya, ya maka harokatnya selalu dalam keadaan domrah. Himaru. Lalu karena ini kepemilikan, karena keledai laki-laki dewasa, di himar ini barang atau sesuatu yang dimiliki oleh si rojul. Ya, jadi rojul ini masuknya ke mudhof ilaihi. Maka himaru rojuli. Himarur rojuli. Harokatnya selalu dalam keadaan kasroh untuk yang mudhof ilaihi. Sama di sini. Baitu hamidi. Oh ini sudah disebut ya. Bait sama hamid. Ini sama. Bait. Bait ini harokatnya apa? Karena belum dilalui oleh kalimat-kalimat lainnya atau kata-kata lainnya, maka maka harokatnya adalah baitu. Ya, aslinya baitun. Ya, tapi karena ini mudhof mudhof ilahi, maka tidak boleh dalam keadaan tanwin ya mudhofnya baitu. Lalu hamid, hamid ini karena dia mudhof ilaihi ya, maka harokatnya selalu kasroh. Dan karena dia tidak ada alif lam, ya Hamid ini dia tidak bisa menerima alif lam, maka dia boleh tanwin. Jadi baitu hamidin karena wah apa nih, ini repot lagi. Apa nih anak eh, stop share dulu karena qadarullah. Oh, qadarullah. Apa nih ya? Baik, nah, sekarang kita lihat lagi yang sayyarah al-mudir. Ya, sayyarah al-mudir. Nah, ini sama. Sayyarah al-mudir. Nah, ini kita belum tulis harokat terakhir. Sama. Di sini juga sayyarah mobil, mobil mudir. Mobil miliknya mudir. Maka sayyarah ini jatuhnya mudhof. Nah, ini mudhof, mudir ini jatuhnya mudhof ilaihi. Sayyarah belum dilalui oleh kata-kata lain, belum dilalui oleh kalimat-kalimat lain, maka harokatnya akan selalu dalam keadaan dhammah sayyaratu. Ya. Lalu al-mudir ini karena dia mudhof ilaihi maka harokatnya menjadi tanwin. Apa? Kasroh ya. Menjadi kasroh. Al-mudiri. Ya, al-mudiri. Ya, dan dia tidak menerima tanwin kenapa? Karena ada ini ya, karena ada alif lam. Karena ada alif lam. Maka kalau misalkan ada alif lam, dia tidak boleh menerima tanwin ya harokat terakhir. Tapi untuk sisanya antum kerjakan sendiri sendiri. Ya. Oke, ini untuk latihan 4. Ini nanti antum latihan sendiri-sendiri. Jadi antum inisiatif saja ya. Kalau latihan kemarin itu untuk latihan saja,
biar antum ngerjain. Kalau ini antum bisa ngerjain sendiri. Oke, untuk latihan. Nah, ini rok murabi, rok murabi atau rok nomor 4. Di sini sama makna bacaannya adalah ikra, bacalah. Jadi kita membaca saja. Di sini ada nomor 1, aina baitul mudarrisi. Nah, huwa ba'idin. Ini antum baca sendiri saja. Ya. Maknanya juga kalau bisa antum maknain. Ya. Nomor 2, Al-Qur'anu kitabullah. Apa maknanya Al-Qur'anu kitabullah? Artinya Al-Qur'an kitab Allah. Lalu yang nomor 3, sama Al-Ka'batu, ya, Baitullah, Ka'batu, Ka'bah, rumah Allah, dan seterus. Ya, jadi ntar antum baca sendiri-sendiri ya. Nah, kalau bisa antum baca sendiri ya. Ya, di sini ada eh, kita lihat makna yang barunya. Mungkin di sini ada yang nggak tahu, yaitu adalah ibnu. Ya. Ibnu ini sama kayak walad. Ya. Ibnu ini sama kayak walad. Ibnu ini maknanya anak laki. Kalau perempuan apa? Kalau perempuan jadi bintu. Nah, kalau bintu ini untuk anak perempuannya ya, anak perempuannya. Kalau laki jadi ibnu. Nah, oke, tidak ada mufradat barunya ya. Lalu mungkin di sini ada yang nggak tahu al-jami'ah. Ini kita ulang lagi, jami'ah itu adalah universitas ya, atau kampus ya. Al-jami'ah. Lalu di sini ada ammu. Nah, ammu ini apa sih artinya? Ammu ini adalah paman. Ya. Paman dari jalur bapak. Ammu. Ini dari jalur bapak. Jadi saudaranya bapak yang laki disebutnya ammu. Ammu. Lalu goni. Goni ini mungkin yang lupa, eh, salah satu sifatnya Allah yaitu adalah kaya. Al-Goni, maha kaya. Ammu. Oke, kalau eh, paman dari jalur ibu apa? Paman dari jalur ibu disebutnya kholun. Nah, kholun. Kholun ini dari paman juga, tapi dari jalur ibu. Khol. Coba kalau kita mau manggil paman, kalau di Arab kita bingung nih manggilnya bapak atau mas. Biasanya kalau di Arab itu biasanya manggilnya amu. Mau dia kalau agak tua sedikit ya, kelihatannya kayak udah tua, disebutnya amu. Ya. Kalau kita kan manggil di sini Pak, ya, iya Mas, atau Om. Nah, Om dan Paknya itu menggunakan paman. Kalau Masnya itu pakai panggilan Sodik. Ya, Sodik itu teman. Kalau untuk yang masih muda. Nah, lalu di sini yang 16-nya kalimatnya sudah kita ketahui semua ya. Maktuh. Maktuh ini artinya buka, muglak ini artinya tutup. Lalu di sini ada fakir. Fakir itu fakir miskin ya, miskin. Oke. Lalu di 18 di sini ada syari'. Syari'. Syari' ini adalah jalan. Jalan. Sayyarah Abbas fi syari'. Mobilnya Abbas di jalan. Kan maksudnya di pinggiran jalan. Dan ini syariah ini bukan dari kata ini ya. Ilmu syariah bukan bukan syari ya, bukan jalan ini, beda lagi itu ya. Tapi memang huruf-hurufnya sama, ada shin, ada ro, ada ain juga. Oke. Lalu nomor 19 ya. 19, Ibnu Man Anta, ini sudah jelas ya. Ana Ibnu Mudarris. 20, Ainal Kalbu wa tahtas Sayyarah, ya. Di mana anjing? Dia di bawah
mobil. Oke. Oke, kita lihat lagi ya. Ini kita melihat di latihan-latihannya saja ya. Nanti kita bahas lah ya, insyaallah. Oke, untuk yang latihan 5 ya. Ini kalimatnya adalah kawin jumalan mufidatan bimal i al faroi fima. Oke, kawin. Ya, kawin ini jadikanlah, bukan kawin makna menikah ya, tapi kawin ini jadikanlah. Jadikanlah atau buatkan jumalan mufidah ini artinya kalimat sempurna. Jumalan mufidah ini artinya kalimat sempurna. Bimal il farog ya, di sini artinya dengan. Mal'i itu mengisi. Al farog itu kosong ya. Fima yali itu di bawah ini atau di berikut ini. Fima yali. Oke, jadi apa maknanya buatkanlah kalimat sempurna dengan mengisi yang kosong di bawah ini. Di sini kan ada yang kosong nih. Titik-titik al-baiti mublakun. Terus yang nomor 2 aina titik-titik sayyaro. Nomor 3 Muhammadur Rasul. Rasul apa? Terus yang keempat juga titik-titik at-tabibi bahid. Ini kita tulis sendiri saja contohnya. Ya, ini Anda kasih contoh dulu ya. Al-baiti mublakun titik-titik. Ini sudah ada mudhof ilaihnya. Kita taruh mudhofnya. Misalkan sini Anda tulis babu. Babu pintu rumah. Ya, pintu rumah tutup mublak itu tutup ya. Lalu yang nomor 2 aina titik-titik sayaroh. Sayaroh di sini sudah menggunakan mudhof ilaih. Ya, maka kita masukkan mudhofnya di mana misalkan eh, mobil ya, misalkan apa ya? Miftahu ya, kunci mobil. Miftahus sayyarati ya, di mana kunci mobil dan seterusnya ya. Jadi kita bisa mengerjakan seterusnya. Dan di sini nomor 3 paling gampang, Muhammadus Sallallahu Alaihi Wasallam Rasulullah. Rasulullah. Dan ini Allah masuknya ke mudhof ilaihi. Kita lihat harokatnya kasroh. Ya. Oke, ya. Ini lalu yang nomor 6 rokmul sadis. Rokmul sadis. Terus ini eh, maknanya adalah sahih. Sahih itu apa sih? Benarkan. At-tarkibat. Tarkibat. Tarkibat. Taliyati. Tarkibah. Tarkibah ini adalah susunan. Ya. At-taliyah berikut ini. Sahih at-tarkibat. Jadi benarkan susunan-susunan di bawah ini. Di sini ada al-qalamu at-talib. Ini ada kata-kata yang salah. Ada bukan susunan ya, ada yang salah di sini. Nah, kita benarkan. Di sini juga ada bintu hamidun. Nah, nih ada yang salah nih. Yang mana nih yang salah? Maka kita benarkan. Ya. Apa sih yang salah? Ya, pokoknya yang di mudhof ilahi itu yang sudah kita pelajari ya. Bagaimana cara pembuatannya, susunannya, harokatnya,
Itu kita perhatikan di situ ya. Baik, nah, nanti kita membahas kembali. Ya, jadi untuk pertemuan ini kita hanya murojaah, ya, murojaah, tapi insya Allah nanti akan Anda berikan tugas kembali. Ya. Ini tugasnya adalah mengulang murojaah pelajaran-pelajaran sebelumnya ya, karena kita ulang kembali yang belum mengerjakan evaluasi tolong dikerjakan ya. Cuma alhamdulillah sudah setengah lebih ya mengerjakan. Baik, ini saja nanti kita bahas kembali di pertemuan selanjutnya pembahasan uh, harfun nida di sini akan dibahas ya, di pelajaran ketujuh. Nomor 7 di sini kita akan bahas harfun nida, yang mana harfun nida ini adalah huruf memanggil. Ya, kita memanggil seseorang, ada kalimatnya yang paling mudah, ya Rasulullah, ya Muhammad, ya Khalid, ya itu ntar kita bahas ya. Insya Allah di pertemuan selanjutnya. Dan nanti kita bahas sedikit tentang itu, nanti kita akan masuk ke Darsus Sadis ya, pelajaran ke-6. Baik ya, ini saja kita cukupkan. Kalau misalkan ada yang mau tanya nanti tolong di WA saja dulu ya, karena nanti kalau kita buka pertanyaan sekarang akan panjang pembahasannya. Jadi yang belum paham ditanyakan, yang sudah paham tolong sering-sering latihan dan juga latihan yang sebelum-sebelumnya ini ya, yang sudah kita bahas dari 1 sampai ke 6. Kalau 7 ke bawah itu nanti kita latihannya bareng-bareng saja. Baik, jazakumullah khairan karena sudah mengikuti sesi ini. Semoga Allah memberkahi ilmu kita semua dan semoga kita bisa terus mempraktekkan, bisa terus semangat dalam mempelajari ilmu bahasa Arab ini ya, dasar dari agama kita. Karena biar kita tidak bisa dibohongi sama orang-orang yang ngaku sebagai ustadz. Ini benar kan nih perkataan ustadz? Nah, ini kita bisa tahu, wah ya, ini sesat. Karena kita sudah belajar bahasa Arab. Ya, alhamdulillah. Ini pendaftarannya. Jadi kalau orang sudah belajar bahasa Arab, insya Allah ya, ustadz-ustadz yang banyak bohong-bohongnya, yang ngaku menjadi kiai, gus dan lain-lainnya, kita bisa tahu kebohongannya karena kita sudah mempelajari bahasa Arab. Alhamdulillah. Baik, kita cukupkan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillah wa taufiq wa hidayah. Wa ma'alim biswab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.